Kita merasakan penyertaan Tuhan, Roh Kudus terus ada bagi setiap kita. Yang menikmati kebaikan Tuhan, mari angkat tangan kita, bersyukur kepada Yesus. Setiap kali kami datang ke rumah-Mu Tuhan, ada ucapan syukur yang terus keluar dari hati kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Ora lama ya syandira. Syara lama ya syandira ya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur. Yesus Tuhan. Kau yang menolong, Kau yang memimpin kami Roh Kudus. Terus kami rindukan Engkau Tuhan. Kau lama ya Syekh. Terima kasih. Thank you Jesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami dengan kerinduan, katakan kepada Yesus, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Yes Lord. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celingkanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia.
jemaat Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupi kami, Yesus. Kau mulia. Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan, ku sembah kudus, kami angkat tangan kami Tuhan, Kau ku sembah, kudus nama-Mu. Haleluya. Amin.
Yesus. Karena kami menikmati semua yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan terus kerjakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Yesus kami bersyukur Tuhan. Karena roh-Mu tinggal dalam kami, berikan kekuatan, pertolongan bagi setiap kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus yang siap masukkan nama Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Amin. Tolong oleh Tuhan, amin. Daud itu dengan segenap tenaga loh menari buat Tuhan. Saya lihat masih deretan depan aja yang menari. Yang belakang dong sorakan katakan haleluya. Ku kan menari, ku kan menari. Menari buat Yesus kita luar biasa. Ku kan menari. Amin. Deretan tengah dan belakang lagi. Angkat tangan. Oh ya. Ku kan menari, ku kan menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari.
menyatukan kita dengan rohnya yang ajaib dan luar biasa. Kita percaya waktu satu sepakat sekati, kota Lembang penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Oh. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandengan tangan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Sekali lagi, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Amin. Roh tercurah dari surga, kami bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Dari mana? Semua bangsa-bangsa tak mengaku siapa? Bahwa Yesus Tuhan. Amin. Ya, satukanlah roh kami ya Tuhan. Amin. Bergandeng tangan kami semuanya. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Curahkanlah. Sama-sama berkati. Jaya. Roh tercurah dari surga, bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dipanggilkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Tepuk tangannya semuanya ke tangan. Roh tercurah dari Amin. Oh, roh tercurah, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku apa? Kan mengaku ya bahwa Yesus Tuhan. Oh, coba Tuhan datang. Roh tercurah dari surga, bersorak Tuhan. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua amin kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan dengan iman. Semua kota Lembang kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Ya, apa lagi? Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Waktu gereja bersatu, kota Lembang penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Bangsa-bangsa penuh kemuliaan Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Karena roh Allah terus ada bagi setiap kita, yang berikan kekuatan kemampuan untuk kita terus berdiri, berdoa bagi kota dan bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ora lama ya shalala.
Kami tahu Engkau hadir Tuhan, memenuhi setiap kami. Pasti ada mujizat, pasti ada kesembuhan, pasti ada kelepasan, kemerdekaan. Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Kami katakan yang lemah sudah kuat, yang sakit sudah sembuh, yang berbeban berat. Kami percaya Tuhan angkat gantikan yang yang ringan dan enak dari Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Amen. Roh Kudus hadir di sini, rasakan mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Ya, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Umat Tuhan dengan segenap hati katakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir bersama kami. Tiada yang mustahil,
Roh-Mu ada di tempat ini Tuhan. Ya, yes, kami tahu Kau ada di tempat ini. Kau sedang mencurahkan Roh-Mu atas kami Tuhan. Kau ganti kirbat-kirbat kami yang lama dengan kirbat yang baru. Dan Kau curahkan anggur yang baru penuh atas kami Tuhan. Penuh atas kami Tuhan. Kau menyegarkan kami. Yes, yes Lord. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti sungai mengalir di tempat ini Tuhan. Oh, riadana ora basyana dana takana ya dana basyara baba baba. Rezeki lama kana bara ya dana bara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa, apa yang kami lakukan hari ini karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Penyembahan yang kami naikkan karena cinta kami kepada Engkau. Pujian yang kami naikkan karena kami mau mengagungkan Engkau. Karena hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak kami agungkan. Karena Engkau satu-satunya Allah yang layak kami tinggikan. Tidak ada Allah lain yang layak kami agungkan selain nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan, Engkau berbicara buat setiap kami pakai hamba-Mu Tuhan. Siapa yang hamba persiapkan tanpa pengurapan, hamba butuh Engkau Roh Kudus. Urapi kami semua dengan pengurapan yang sama, sehingga kami mampu menerima, mengerti, merenungkan, melakukan setiap kebenaran firman Allah, sehingga firman Allah boleh terus berbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkan, dan kami mau melakukannya bersama-sama. Yang sepakat dengan saya, kita mau sama-sama katakan amin. Sebelum duduk, kasih tepuk tangan buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih tim PPW yang luar biasa. Shalom Bapak Ibu. Ya, semua baik, amin. Ya, terima kasih Pak Jajang, Ibu, dan semua staf di tempat ini yang memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu sudah terkasih. Cek terlalu gennya apa terlalu besar ya bro? Ya, saya beri judul firman Tuhan hari ini adalah dari ketakutan menjadi kekuatan, saudara. Berapa banyak di antara kita hari-hari ini ngerasa khawatir, takut, BBM naik, saudara ya. Yang punya mobil 2000 cc ke atas, yang tadinya pikir solar, wah puji Tuhan solar murah, tiba-tiba solar tinggi naik gitu ya. Aduh khawatir, mau main mahal, mau kemana-mana mahal ya, takut. Bahkan di Cikampek saudara, di toko-toko kecil dikasih tulisan di depan tokonya, belanja goceng gak dapat kresek karena plastik ikut naik saudara ya. Banyak kekhawatiran saudara. Orang banyak yang mulai jual mobil solarnya ganti lagi ke bensin saudara ya, ke Pertamax, ke Pertalite karena lebih murah. Saya tahu itu kenapa? Karena beberapa waktu lalu om saya begitu saudara, dia cari ke Jakarta, namanya daerah WTC di Mangga 2 itu saudara. Kan itu ada apa ya, showroom mobil bekas itu kan. Itu yang namanya mobil solar menumpuk di sana. Karena mulai enggak ini, wah orang mulai khawatir, mulai takut. Saudara, tahukah kita saudara bahwa ketika kekhawatiran, ketakutan itu terus ada dalam hidup kita, seperti firman Tuhan katakan, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mengintimidasi kita saudara. Gigit sih enggak, kan enggak dikatakan menggigit saudara ya, mengaum-ngaum. Itu cuma mengintimidasi saudara. Nah hari ini kita akan belajar, ini juga firman Tuhan yang saya dapatkan, yang kami alami di sana saudara ya. Nanti saya akan tambahkan sedikit kesaksian dari apa yang kami alami di Cikampek saudara. Gideon, saya beri judul Gideon, kita akan bahas tentang Gideon, dari ketakutan menjadi kekuatan. Kita baca terlebih dahulu firman Tuhan ya saudara ya. Hakim-Hakim 6 ayat 14 sampai 15.
Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Amin. Bapak Ibu, kalau kita melihat kitab Hakim-Hakim, ketika kita baca kitab Hakim-Hakim, maka kita akan menemukan satu pola atau satu algoritma di mana ketika bangsa Israel senang, dia lupa Tuhan. Tapi ketika susah, dia cari Tuhan. Ini tipe orang Israel pada waktu itu yang gak beda-beda jauh sama orang Cikampek, saudara ya. Sekali lagi orang Lembang bangga, saudara ya. Jadi kalau lagi susah cari Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Tapi kalau lagi senang, dia lupa Tuhan. Nah ini yang terjadi di dalam kitab Hakim-Hakim. Nah Gideon pada waktu itu dia ada ketika bangsa Israel dijajah oleh Midian. Nanti Bapak Ibu setelah baca Hakim-Hakim 6 sampai 8 secara menyeluruh supaya kita semua mengerti. Tapi saya yakinlah orang Lembang kan tiap hari baca Alkitab. Jadi wah udah apalah saudara ya. Bangsa Midian ini buat saya kurang ajar, saudara. Kenapa? Menjajah sih menjajah, saudara ya. Kalau menjajah kan enggak, ya cukup taruh berapa orang di sana untuk jadi pemimpin, kemudian dia ngatur. Ini enggak, saudara. Kalau Bapak Ibu baca di Hakim-Hakim 6 dikatakan ketika bangsa Israel baru mulai menabur, ini orang Midian udah datang, saudara. Datangnya bukan 1-2 orang, banyak orang datang berkemah di sana. Bukan cuma orang, dia bawa ontanya juga. Saya mau tanya saudara, kalau kita punya musuh, kalau orang Lembang nggak punya musuh, orang Kristen kan nggak punya musuh saudara. Ini kalau, terus tiba-tiba musuh kita berkemah di depan rumah kita, kira-kira gimana kita? Mau ke depan, diawasin musuh. Mau ngapain, diawasin. Enak gak? Gak enak saudara. Nah Gideon dan bangsa Israel pada waktu itu alami itu saudara. Hidup di dalam ketakutan, hidup dalam intimidasi saudara. Nah orang yang ada dalam ketakutan dan intimidasi ini punya dampak yang luar biasa dalam hidup ini. Dampak psikologis yang dialami saudara. Kita kenal anxiety kan. Gak tahu ini marga apa nih anxiety ini. Suka tiba-tiba datang, gak bisa tidur, ngurung diri, mau makan gak bisa saudara ya. Badan yang tadinya ganteng, cantik tiba-tiba jadi jelek karena gak mengurung diri, ketawa sendiri, nangis sendiri saudara. Itu anxiety. Tapi ada yang lebih ini lagi saudara. Dampak psikologis yang ada ketika kita mengalami ketakutan itu namanya katastrofik. Nanti Bapak Ibu boleh tanya lah kalau ada dokter di sini. Kalau enggak cari-cari begitu ya. Katastrofik tuh begini saudara. Kita ini suka kalau takut, tiba-tiba kita tuh pinter bisa jadi sutradara. Sutradara di alam pikiran kita ini saudara. Pernah enggak ngalami kalau kita lagi takut, lagi cemas, tiba-tiba ada film atau kita bisa bikin satu cerita atau narasi dalam pikiran kita. Dan kita jadi pemeran utama di sana. Tapi jadi pemeran yang tersakiti, yang dijahatin. Tahu nggak saudara? Gara-gara pikiran kita itu, gara-gara katastrofik itu saudara, akhirnya itu mempengaruhi kita sehingga kita nggak bisa berbuat apa-apa karena ketakutan. Jadi ketakutan ini bahaya sekali saudara. Gideon juga begitu. Dia ngalami ketakutan sampai dia kalau panen tuh harus di tempat-tempat yang tersembunyi. Kenapa? Karena takut diintimidasi, takut mengalami penjajahan saudara. Jadi yang namanya ketakutan ini harus kita lawan. Tuhan tidak pernah berikan kepada kita roh ketakutan. Amin. Amin. Tuhan memberikan roh yang membuat kita kuat, bukan takut. Tapi Tapi kita kan masih manusia saudara, betul? Kita masih makan lalap, jengkol, petai, sudah dan lain sebagainya kita makan. Jadi masih ada takut. Dan ternyata ketika saya baca satu blog kesehatan saudara, ternyata tubuh kita juga perlu rasa takut. Hidup kita nih supaya lebih hidup itu perlu rasa takut.
Kenapa? Ternyata kalau kita ngalami ketakutan saudara, dalam tubuh kita ini ada dua choice, ada dua pilihan yang harus kita tentukan. Kita mau melawan atau kita mau ikut sama ketakutan itu. Kalau kita ikut sama ketakutan itu ya tadi itu katastrofik, anxiety dan lainnya. Kita langsung jadi merasa orang yang paling enggak dihargain, kita orang yang paling hina, kita orang yang paling dan. Tapi kalau kita mau fight, itu makanya ada istilah adrenalin. Ya. Ketika kita melawan, itu adrenalin akan muncul dalam tubuh kita. Nah, bukankah kalau nggak salah ya, kalau orang di ICU ketika sudah ngedrop saudara, maka itu disuntikan adrenalin saudara, supaya dia bisa hidup kembali. Nah, jadi takut ini sangat bahaya. Gideon mengalami ketakutan, tapi saya dapatkan sesuatu begini. Dari kisah Gideon ini, ternyata Tuhan mau buat dari orang yang penakut itu jadi punya kekuatan. Jujur saudara, saya juga ngalami itu. Masih manusia saudara. Kami di Cikampek ini, Pak Jajang ibu tahulah. Kami tadinya menempati satu tempat sitaan bank saudara. Itu punya mertua saya, sitaan bank. Dan likuiditasnya 2,25 ya, 2,2 M lah. Sehabis COVID, saya bilang sama orang bank, Pak, daripada ini rumah hancur, pendeta saudara ya, ya abisnya bingung mau ibadah di mana. Saya tadinya kami ibadah di rumah makan nggak ngizinin karena COVID. Pak, ini daripada rumah hancur, gimana kalau saya pakai? Oh boleh Pak, asal jangan disewain ya. Kalau disewain Bapak harus kasih uang sewanya ke saya. Oke, nggak disewa. Kami mulai ibadah di sana saudara. Kami beresin saudara ya, kami pakai. Dan itu waktu itu ini masih belum saudara. Jadi kita pakai gudang, atasnya belum. Jadi kami ibadah itu suara kemana-mana saudara. Ada takut nggak? Takut saudara. Takutnya nanti ada yang lewat. Kan sekarang lagi marak persekusi kan, masa takut saudara. Tapi saya serahin semua sama Tuhan. Udah gitu 2 tahun terakhir ya, orang bank tuh nempelin tulisan saudara. Saya pernah cerita kalau nggak salah di sini. Tempat rumah ini, bangunan ini dijual dengan cara damai atau tidak damai, gitu ya. Damai ataupun lelang ataupun damai. Ditaruhnya bukan di gerbang depan saudara. Kan biasanya kalau lelang itu taruhnya di depan tuh kan. Ini mah enggak, samping pintu gereja saudara. Pas saya lihat mungkin sama ibu ya waktu yang tahun lalu sana. Itu tiap kali jemaat masuk Shalom lihat dijual lelang. Jemaat dijual lelang. Waduh saudara, itu intimidasi kan? Intimidasi saudara. Takut nggak? Aduh takut saudara. Saya takutnya lagi doa di gereja tiba-tiba ada yang datang, Pak maaf ya besok harus pergi karena sudah saya beli. Betul? Ada ketakutan. Tapi nanti kita step by step saya ceritakan ya. Tapi ternyata Allah itu mau buat dari ketakutan itu menjadi satu kekuatan saudara. Kita lihat yuk. Hakim-hakim tadi yang kita baca, Hakim-hakim 6 ayat 14 tadi. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Kata kekuatan ini, boleh next slide. Terus lagi, sekali lagi. Iya, nah ini saudara. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu. Kalau kita lihat ayat sebelumnya saudara, ketika malaikat bertemu Gideon bilang, engkau pahlawan yang gagah perkasa. Apa kata Gideon? Gagah? Enggak. Saya ini orang yang enggak gagah, enggak hebat. Tapi Tuhan bilang, pergi dengan kekuatanmu. Kekuatan ini dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani adalah koat saudara. Koat itu kekuatan, daya, kuasa. Tapi saya menemukan begini saudara, koat ini juga punya arti reptil kecil. Mungkin sejenis kadal. Bapak Ibu tahu kadal? Kadal tahu kadal? Nah tahu, saya kira cuma orang Cikampek yang tahu kadal saudara. Nah
Kadal, saya mau tanya lah, Bapak Ibu ada yang iseng nyari kadal? Ini saya kangen pengen cari kadal. Aduh, rindu saya cari kadal. Kalau ada kadal yang ada kita lari, betul? Ada yang geleh gitu ningali kadal, gitu ya. Tapi ternyata Tuhan bilang gini, aku tahu kamu tuh mungkin kayak kadal, orang nggak lihat kamu. Karena kalau kita lihat tadi, Hakim-Hakim 6:15 bilang gini, Tuhan, aku nih dari suku Manasye, Manasye tuh suku yang kecil. Udah dari suku Manasye yang kecil, saya ini paling kecil. Jadi kalau ada apa-apa di suku Manasye nggak pernah ada gini, Gideon mana Gideon? Coba suruh Gideon, nggak ada, nggak terlihat. Tapi Tuhan pakai itu. Engkau mungkin seperti kadal yang nggak ada artinya. Nggak ada kan yang mau pelihara kadal? Ada Bapak Ibu? Ketemu kadal jalan dipelihara kasih makan gitu. Tapi sekarang ada sih ya kadal-kadal yang hias itu ya, yang mahal. Ini mah kadal buntung itu saudara. Tapi ternyata Tuhan mau pakai itu saudara. Seperti kami ini siapa? Orang nggak lihat kami. Kalau ini kan di jalan raya gitu ya, tinggal masuk udah ketemu gereja ya Pak Jajang. Banyak yang kalau mau saya tanya, Pak gerejanya mana? Karena nggak kelihatan gereja saudara. Ketemu jalan raya, masuk gang, mending gangnya gede saudara. Gangnya ya Alphard masuk sih saudara. Masuklah itu, mobil box double juga masuk sih. Masuk udah sampai situ bingung mana gerejanya. Itu cari gerbang. Dulu warna apa? Warna boleas. Dulu saudara ya. Sekarang udah dicat warna hitam. Jadi masuk depannya kereta saudara. Kereta api. Jadi saya kalau bercanda sama teman-teman pendeta di Cikampek bilang begini. Ya saya mah cari yang gak ada saingan lah. Kalau yang pinggir jalan raya udah banyak gereja betul. Saya cari yang pinggir rel. Jadi gak ada saingannya saudara. Orang mungkin gak lihat kita, siapa kita. Bahkan orang bank ini kalau ada yang mau beli tanah kita saudara ya, waktu itu sedang berproses, ada yang datang mau beli. Cuma Pak, jadi orang bank tahu kalau itu dipakai gereja kan. Cuma itu dipakai gereja Pak. Kalau yang belinya orang Kristen bilang gini, Pak udah Bapak beli, kasihan lah itu gereja. Itu jemaatnya jemaat kaum apa? Marginal katanya. Saudara orang bang aja begitu menghina kita saudara. Ya bahkan ada satu orang pernah bilang gini, dasar ini gereja miskin katanya. Oi, kita nggak dilihat. Mungkin kita kayak kadal saudara, nggak dilihat. Tapi kalau kadal itu diutus Tuhan, kadal itu akan jadi luar biasa. Amin. Nah yuk kita lihat sekarang apa yang Tuhan lakukan saudara kepada Gideon. Nah sebelum ini kenapa kadal? Saya tuh mikir Tuhan, kenapa kok Tuhan pakai istilah kadal ini gitu ya. Ternyata kadal tuh begini saudara, kadal tuh punya kelebihan juga lah. Banyak saudara, ini salah duanya yang saya mau cerita. Yang pertama kadal tuh adalah satu binatang yang sangat tenang saudara. Jadi kadal itu kalau lagi lewat kemudian ketemu predator, kadal itu nggak gitu. Kalau kita ketemu masalah, ini mah enggak saudara. Kadal itu tenang, dia bisa diam dulu saudara. Dia menenangkan diri dulu, lihat kiri kanan. Kalau aman, kabur. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada yang namanya istilah autotomi. Autotomi itu begini, kadal itu bisa melepaskan buntutnya dari badannya saudara. Pernah lihat kadal lepas buntutnya? Ada istilahnya kan kadal buntung. Kalau enggak cicak lah, cicak yang paling kecil, cicitnya saudara ya. Cicak itu kan kadang suka ngelepasin ekornya kan. Saya mau tanya, ketika ekornya lepas, ekornya gimana? Mati? Ya kan, gerak-gerak. Nah ternyata itu juga ada maksudnya saudara. Jadi kalau kadal ketemu predator, gimana cara dia untuk melepaskan diri? Dia akan putuskan ekornya igat-igat saudara. Sehingga predatornya tidak lagi lihat ke dia, tapi lihat ke buntutnya. Dia mengalihkan perhatiannya, kemudian kadalnya bisa pergi saudara. Jadi ternyata kadal juga punya kelebihan. Bilang kanan kiri, kadal juga punya kelebihan saudara. Ya. Nah sekarang kita mau melihat apa sih yang Tuhan mau lakukan terhadap kadal ini, Gideon ini. Yang kecil, yang gak punya kekuatan ini. Yang pertama, Allah itu mulai kembali bangun iman Gideon saudara. Allah itu dengan sabar dia bangun iman Gideon. Gideon bilang begini, Tuhan
Nanti Bapak Ibu bacalah ya ayatnya ya, saya nggak perlu baca satu-satu ya. Gideon bilang gini, Tuhan, kalau memang Tuhan utus aku, kasih lihat, kamu tunggu di sini, saya masuk ke dalam, saya akan olah persembahan, lalu saya akan persembahkan di hadapan Tuhan. Tuhan bilang apa? Pergilah, aku tunggu. Allah tuh sabar, saudara, untuk membangun iman kita. Dia sabar, dia tahu kadang iman kita ini kan up and down, saudara, betul? Enggak selamanya iman kita kuat, terus kadang kita lemah. Kadang juga mungkin hampir jatuh. Tapi Tuhan tetap sabar, dia tunggu di tempatnya, dia tunggu di posisinya, dia tetap sabar. Bukan cuma itu, dia tunjukkan kasihnya lewat apa? Lewat kuasanya, saudara. Dia tunjukkan kasihnya. Kami rencananya beli tanah itu gereja, saudara. 2 miliar. Setiap kali saya dengar desas-desus di luar, turun 1,5. Saya telepon orang bank, ternyata tetap 2 miliar kalau sama saya, saudara. Nggak bisa turun. Akhirnya apa yang bisa kita lakukan? Pertama-tama istri saya, udahlah kita jualan kue. Istri saya jualan kue, saudara. Beli, jual hari Minggu, saudara. Kadang dapat 20 ribu, 50 ribu. Pernah 100 enggak? Pernah 100 lah gitu ya. Kadang kalau nggak ada yang beli, bagi-bagiin, saudara. Terus ada satu pemain keyboard kita tanya begini, Pak, kita ini kan mau beli tanah miliar. Iya. Terus kalau kita cuma jual kue, untungnya 50 ribu, 20 ribu, 100 ribu, kira-kira berapa minggu, Pak? Ya, entah berapa ratus minggu mungkin gitu ya. Saya bilang begini, iya memang rasanya gak masuk akal. Tapi yang penting kita lakukan bagian kita. Yang susah-susah bagian Tuhan ya Tuhan. Saya bilang begitu. Akhirnya Tuhan mulai bangun iman kita kembali, saudara. Saya bilang begini sama jemaat. Yuk kita mulai janji uang, bukan janji iman, saudara. Kalau janji iman kan cuma imannya aja kan. Saya bilang ini kita janji uang. Kita mau beli tanah ini. Ini sebetulnya gak masuk akal. Buat kami itu gak masuk akal, saudara. Orang perputaran kas kami aja sebetulnya menyedihkan begitu ya. Karena saya tahu ini panggilan Tuhan aja, saya tetap ada, saudara. Saya bilang begitu sama jemaat. Akhirnya oke. Oh saudara. Bagi kertas, saudara. Buku ya, buku mereka nulis, saudara. Jujur saya nangis waktu itu ketika saya lihat itu, saudara. Saya selalu terenyuh ketika melihat ada jemaat-jemaat yang memberi, saudara. Karena saya tahu mereka juga ada yang belum punya rumah. Mereka cuma kerjanya kolektor, saudara. Mereka kerjanya buruh kasar, saudara. Tapi mereka cinta Tuhan, mereka tulis dia mau kasih. Kami itu nggak kasih waktu sih waktu itu ya. Ya karena kami juga nggak tahu belinya kapan. Pokoknya janji janji, saudara, selama 3 tahun terkumpullah 300 jutaan lah ya. 300 juta, saudara. Setelah 3 tahun nggak naik-naik, turun iya, saudara. Karena ada yang rusak kan kudu dibetulin apa gitu ya. Nah akhirnya satu saat inilah Tuhan itu sabar membangkitkan iman kita. Emang ketika itu perjalanan saya nggak stres, saudara. Stres, saudara. Saya yakin kalau Pak Jajang mau cerita juga pasti kita sebagai pemimpin kan ya Pak, stres mikir gimana nih gitu. Tuhan tuh sabar, dia bangkitkan iman kita. Sehingga satu saat ada yang bilang gini, tahun lalu ya, Pak uangnya beli emas. Iya kan waktu itu emas lagi gitu ya saudara. Saya bilang iya sih. Cuma kan ini uang rakyat, saudara, bukan uang saya. Betul ya? Kalau saya beliin emas, iya kalau naik kan semua bilang, wah Pak Pendeta, wah semua tepuk mari beri kemuliaan buat Tuhan, betul? Kalau turun nggak naik-naik, siapa yang suruh ganti? Iya kan? Akhirnya karena kita sudah sepakat dan sepaket, ya sudah kita beli, saudara. Waktu itu kita beli 181 juta. Itulah Tuhan sabar sama kita. Dia tunjukkan kuasanya pelan-pelan, saudara. Sampai akhirnya ketika kita mau beli dijual, waktu itu harga emas 280 juta. Jadi dapat untung berapa? 100 juta dari situ. Karena kalau ke jemaat ini gak naik-naik lagi, saudara.
Tapi satu kali saya pernah bilang begini sama Tuhan. Tuhan, saya mau coba tolong tunjukkan kuasa-Mu kepada umat Tuhan. Saya mau supaya umat Tuhan di Cikampek ini ngalami kemuliaan Tuhan. Supaya apa? Supaya jemaat tahu kalau Tuhan itu memang masih ada. Saya selalu bilang begini, kalau kita bisa kita bangun, kita bisa kita beli, mungkin rasanya biasa. Tapi ketika kita tidak mampu, kita bisa melakukannya, berarti Tuhan yang melakukannya. Allah sabar, saudara. Kadang ada banyak yang gak sabar kan, Pak bikin proposal. Oh dari bawah saudara, bikin. Ke saya gak mempan saudara, karena saya tuh begini, saya punya prinsip kalau Tuhan yang suruh, berarti Tuhan yang akan menyelesaikan tanpa saya harus datang ke Pak Jajang bawa amplop. Pak gimana sehat Pak? Iya ini Pak, kasih amplop saudara. Lama-lama Pak Jajang kalau saya datang mikir, amplop deh ya. Proposal ya kan? Ke saya gak mempan, istri saya yang diintimidasi saudara. Istri saya ke saya saudara. Nah kalau suami kalau istri terus ngomong gimana saudara? Liar kan? Akhirnya saya bikin saudara, saya bikin proposal. Habis bikin saya taruh di meja. Saya bilang sama yang nyuruh, Bu, proposalnya udah saya bikin. Kan saya disuruh bikin, betul? Tapi enggak saya barin, saya bikin doang. Sampai sekarang itu di meja saya, enggak pernah kemana-mana saudara. Dari bawah juga bilang, ayo bilang dong ke atas. Ayo dong ngomong ke pusat. Ayo dong, tuh minta doa dong. Kalau apalagi Suprayon ya Pak, doa, menara doa. Oh, ayo dong suruh minta doa. Ya, saya tahu maksud doa kan supaya ya siapa tahu ada yang nyumbang begitu kan. Saya nggak mau begitu saudara, saya nggak pernah begitu. Saya cuma bilang gini, kalau sudah waktunya Tuhan, Tuhan pasti akan lakukan. Jadi Tuhan mulai bangun iman kami saudara. Sama kayak Gideon, mulai dibangun imannya. Terus bukan cuma dibangun imannya, apalagi Allah mulai latih Gideon. Setelah punya iman, imannya harus bertumbuh. Gimana saya bertumbuh? Harus ngalami. Gak ada kita bilang saya pengen punya iman yang kuat tapi gak pernah ngalami iman itu berproses. Bohong itu saudara. Iman harus bertumbuh dengan cara apa? Kita belajar dengan proyek-proyek ketaatan kita saudara. Kayak tadi saya bilang sama jemaat, yuk kita sama-sama kasih. Karena memang kalau kami ya Pak, Bu, dari awal kami bangun semua ini sama-sama. Natal Kul pokoknya tanggung renteng sama-sama. Natal umum tanggung renteng. Apalagi mau acara apa sama-sama. Jadi supaya saya bilang supaya jemaat memiliki ini gereja. Bukan cuma pendetanya doang. Tapi sama-sama. Ingat Pak, GB Lembang ini bukan cuma punya Pak Jajang dan tim. Punya siapa? Bapak Ibu. Tanggung jawabnya bukan cuma di Pak Jajang sama tim. Pemimpin, enggak. Semua kita saudara. Amin. Amin. Amin saudara. Dilatih ketaatan Gideon itu. Tuhan bilang begini Gideon, sekarang kamu persembahkan korban persembahan. Secara spesifik Tuhan ngomong, harus lembu yang kedua. Punya bapamu, kamu ambil bawa persembahan. Tapi kamu harus persembahan itu di kuil Baal. Dan api yang dipakai untuk membakar harus dari tiang-tiang Baal. Saudara, Gideon ini orang penakut. Nah kita lihat ayatnya dulu yuk. Gideon 6 ayat 27. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya, diperbuatlahnya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Gideon melakukan saudara, Gideon melakukan. Tetapi karena ia takut, boleh diklik lagi Kak. Terus, lagi dan lagi. Satu lagi, nah ini bukan Hakim-Hakim 2, 6 kalau nggak salah. Diperbuatnya seperti yang difirmankan Tuhan kepada Gideon. Taat kan? Taat. Tapi lihat, tetapi karena apa? Ia takut. Jadi Gideon masih takut, saudara. Tapi Gideon tetap melakukan. Sama. Saya juga waktu itu, jujur saya takut. Tapi saya belajar melakukan, saudara. Nah kita nih kadang pendeta nih kan susah ya Pak. Gembala nih susah. Kalau ada apa-apa ngomong tentang uang, wah ya pendeta duit deh, betul nggak? Padahal gereja ini nggak akan berjalan kalau tanpa uang. Emang dari mimbar keluar uang saudara? Siapa yang
punya tanggung jawab mengelola ini? Kita semua, saudara. Dengan Tuhan memberkati kita. Saya juga gak mudah, saudara, untuk bilang itu. Tiba-tiba ada satu jemaat bilang gini, Pak, udah aja bikin kolekte ketiga. Waduh. Udah Pak, jangan gak enak. Di tempat lain ada kolekte sampai 6 kali. Waduh, saya bilang. Tapi sekali lagi, karena saya belajar, saudara, belajar taat aja lah. Yang ngelewati step by stepnya bersama Tuhan. Akhirnya saya bilang, ya sudah, kalau memang jemaat yang mau, lihat saudara, bukan pendeta yang mau ya. Ini cuma kadang pendeta suka, aduh gak enak saudara. Apalagi kalau ada pendeta tamu, pas pajak kemarin ada kan Pak? Saya bilang begini, oke, kita kolekte ketiga. Tapi kolekte yang ketiga Bapak Ibu maju ke depan. Saya bilang itu, gak diedar-edarin. Saya ajar mereka cinta Tuhan, kasih persembahan sama Tuhan. Jadi kami tiap minggu kedua, ketiga dan seterusnya, itu ada kolekte ketiga, mereka maju kasih persembahan. Ya lumayan lah saudara. Ya. Buat pembelian tanah lumayan saudara. Yang sini kas. Jadi agak begini-begini saudara ya. Tapi gak apa-apa. Ketaatan kan? Dilatih ketaatan saudara. Belajar step by step. Ketaatan tuh mengandung resiko enggak? Mengandung resiko saudara. Gideon ketika mau taat ini, kalau Bapak Ibu renungkan, ketika Gideon mempersembahkan persembahan di Baal dan akhirnya Baal itu runtuh saudara, karena ada kebesaran Tuhan di sana. Emang enggak bahaya saudara? Kalau zaman sekarang itu namanya makar saudara. Mengganti Tuhan. Kan waktu itu Tuhan yang mimpin. Waktu itu bangsa Israel sudah mulai goyang, gak lagi sama Yod-Heh-Vav itu Yahweh, dia kepada Baal. Gideon habis melakukan persembahan takut, mau dibunuh saudara. Makanya ada istilah Yerubaal. Disitulah tuh kisah itu yang membuat Gideon punya nama Yerubaal. Tapi akhirnya Gideon diselamatkan. Jadi belajar, ada resiko. Tapi ternyata kita bisa melewati resiko. Selain itu apa yang Tuhan lakukan? Setelah Abraham Gideon mulai punya iman lagi, dibangun lagi imannya, mulai percaya lagi sama Tuhan karena dia lihat kuasanya. Mulai belajar proyek ketaatan sama Tuhan. Dia lihat hasilnya. Langkah selanjutnya apa? Tuhan mau Gideon itu bergantung sepenuh sama Tuhan. Ketika Gideon disuruh perang melawan orang Midian, Gideon bilang, oh yuk kita mau perang. Rakyatnya sepakat, 32.000 orang dia ikut Gideon. Mau perang saudara. Tuhan bilang begini, kebanyakan ini. Kalau banyak nanti mereka bilang, wah ini mah gara-gara ini gereja ini gara-gara gitu ya. Kalau orang kata ini gara-gara saya ini. Tahu itu tiang sebelah sana itu saya yang nyumbang. Itu kalau nggak ada saya itu rubuh itu gereja gitu ya. Tuhan bilang ini kebanyakan. Suruh pulang yang takut. Takut pulang saudara. Yang pulang 22.000. Tinggal berapa? Dari 32.000 tinggal 32.000, yang pulang 22.000. Tinggal berapa? Ceban. Tinggal 10.000 saudara. Tuhan bilang ini 10.000 juga kebanyakan. Dikasih tes saudara. Suruh minum di satu danau. Ketika mereka disuruh minum saudara, ada yang ngokop. Apa itu ngokop ya? Ngokop tuh bahasa apa sih? Yang langsung gitu rakus gitu ya. Ada yang berlutut. Tuhan bilang ini, yang mulutnya langsung ke air suruh pulang. Ada berapa? 9.700. Jadi tinggal berapa? 300. Gideon yang penakut dan masih takut saudara. Dia belum kuat, masih takut. Disuruh pergi udah senang 32.000. Suruh pulang 22.000. Suruh pulang 9.700, tinggal 300. Tapi Tuhan mau latih apa? Gideon bergantung sama Tuhan. Kami juga begitu saudara. Satu kali juga ada sebenarnya orang yang sudah mau belikan tanah itu saudara. Cuma dia bilang gini,
Udah beli aja Petrus, beli. Cuma pakai nama kamu, kalau enggak nama istri kamu. Wah, saya bilang begini, Pak, saya tuh sudah janji kalau tempat itu bukan pakai nama saya. Tempat itu harus pakai nama Gereja Betel Indonesia Jemaat Sari Mulia. Saya bilang begitu. Akhirnya orang itu gak jadi ngasih. Mungkin buat orang, saya apa? Bodoh, betul? Oh dia mau ngasih, kalau saya terima, kita beli saudara, terus saya jual. Wah, bahasa Bataknya itu dong antocien. Ya, banyak duit saudara. Ya enggak? Orang sebetulnya itu 1,5 M, 2 M itu sudah ada yang mau saudara. Sudah ada yang mau, sudah ada yang tertarik. Cuma sama teman saya dibilang begini, kamu berani? Itu teman saya bikin gereja di situ, mau kualat kamu katanya. Jadi kami ini banyak dibantu pas sama banyak orang yang bukan gereja kita. Jadi kalau ada orang yang mau beli, tadinya mau dipakai gudang. Dia ngomong sama teman saya bilang, ih kamu gak takut kualat? Itu teman saya bikin gereja, gak jadi beli saudara. Supaya kita bergantung sama Tuhan. Hingga satu saat saudara. Saya tutup dengan ini. Hingga satu saat. Pak Hendy Suteja telepon saya Pak. Itu di bulan Februari kalau gak salah ya. Dia tanya, shalom Pak Petrus, shalom. Gimana kabarnya? Puji Tuhan. Jemaat gimana? Puji Tuhan. Kalau Pak Hendy kan begitu ya. Pak Petrus begini. Nanti itu akan ada rakor dengan gembala, ya, dengan Paniko. Saya tuh nggak tuh kepengen digerakkan Tuhan untuk ngomongin kasusnya Bapak ya katanya. Maksudnya tanahnya itu. Oh ya silakan Pak, silakan. Jujur saya nggak terlalu berharap saudara. Ya, jangankan ini saudara. Dia tanya kira-kira butuh berapa? Ya kira-kira sih kelihatannya 1 M dikasihin Pak. Ya kami ada 500 lah karena waktu itu Pak Beni dulu waktu hidup pernah bilang begini. Kalau lu mau beli tanah ini saya ngasih 100. Dan ternyata dia simpan uang 100 jutanya itu Pak. Ketika Pak Beni meninggal, saya nggak pernah mikir bakal ada uang itu. Ketika saya main ke Indramayu, Tante Beni bilang begini. Leong ingat gak Pak Beni pernah ngomong, tuh uangnya ada di ATM. Nanti tinggal kamu mau beli, tinggal bilang saya transfer. Jadi karena dengan kita jual emas, ya kita dapat 500 jutaan lah. Saya bilang ke Pak ini, ya kira-kira kurang 500 lah Pak. Oke ya Pak, saya sih nggak yakin Pak, tapi nggak tahu saya pengen ngomong. Oh ya silakan saudara ya, namanya mau ngomong. Ketika ngomong saudara, itu ya inilah. Ketika kita belajar bergantung sama Tuhan, waktunya Tuhan saudara ya, bukan waktunya kita. Kita dapat 500 juta dalam waktu kurang dari 1 menit saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita dapat tuh. Akhirnya kita sudah berapa kali datang ke bank saudara, tapi bukan saya suruh jemaat. Jemaat kita saya suruh berangkat lagi ke bank, tetap nggak turun 1,5. Waduh, tetap masih kurang kan. Akhirnya kami itu dibantu sama Pak Rinto Pak, PTSAB. Kan dia broker. Dia suruh timnya datang ke BRI, ke bank itu, dia nego. Dan akhirnya jadilah dengan harga 900 juta saudara. Tapi tetap harus ikut lelang. Jadi kami ikut lelang. Lelang itu 3 minggu, berjengdak dikduk. Oh iya saudara, kalau lelang kan kita nawar 900. Kalau ada yang nawar 910, kan kita harus naikin lagi saudara. Saya pantengin saudara, sampai 3 minggu ya, 3 minggu. Dan akhirnya di bulan Maret ya, akhir Februari, kita dinyatakan pemenang lelang 918 juta saudara. Puji Tuhan saudara. Belum selesai sih saudara, kami baru hanya ambil risalah lelang. Jadi kami harus bayar PBB-nya, kami bayar BPHTB-nya saudara, itu pun sekitar 60-an juta. Kami sudah ambil risalah lelangnya, kami tinggal tunggu orang bank, kabar dari bank untuk kami ngambil sertifikatnya. Jadi begini Bapak Ibu, kita mungkin nggak dilihat kecil,
Rasanya orang nggak diperhatiin kita, saudara. Tapi ketika kita belajar mengandalkan Tuhan, dari orang yang penuh dengan ketakutan, jujur saya takut, saudara. Cuma saya nggak pernah ngomong depan jemaat. Nah kalau gembalanya bilang takut, gimana jemaat, saudara? Betul? Kadang saya di gereja, pernah satu kali saya di gereja duduk sendiri, saya bilang, Tuhan kumaha Tuhan. Tapi ikutin aja, saudara. Tuhan mulai bangun iman kami, iman jemaat. Belajar melakukan ketaatan, belajar bergantung sama Tuhan. Dan akhirnya secara tidak masuk akal, saudara. Itu tanah 1358 meter, saudara. Bukan tanah kecil, besar, saudara. Kalau semeter cetiau aja udah 1,3 M kan. Jadi puji Tuhan, saudara. Karena itu yuk, Tuhan itu masih ada. Kalau sekarang Anda khawatir, takut, datang sama Tuhan. Hakim-Hakim 6:14 tadi bilang, bukankah aku mengutus engkau? Kalau kita tahu Tuhan ada di pihak kita, perlu takut nggak kita? Walaupun ya jujur, saya harus ngaku, saudara, saya harus ngaku. Jujur, saya tuh selama ini takut, saudara. Kalau ada telepon dari bank, waduh saya takut. Setiap kali pergantian pemimpin bank, saya pasti dipanggil, saudara. Tanya, gimana Pak? Ayo beli aja Pak. Saya juga mau beli, gak ada uangnya begitu ya. Tapi lihat, dari 2 M, saudara, kita bisa beli 918 juta. 18 juta itu PPN. Sekarang kami sedang urus, kami gak pakai notaris, karena notaris mahal lagi, saudara. Jadi kami urus sendiri, saya bolak-balik, gak apa-apa lah, saudara. Ya. Sampai nanti balik nama, dan setelah balik nama, jadi kan gak bisa langsung ke gereja Pak. Balik nama dulu ke wakil gembala kami, setelah itu kami proses hibah. Dan saya maunya tempat itu nanti atas nama Gereja Betel Indonesia Jemaat Sari Mulia. Jadi saya bilang begini sama jemaat, satu saat saya akan mati. Satu saat saya gak akan ada di sini. Tapi sampai kapanpun tempat ini akan jadi gereja. Siapapun nanti akan mengembalakan, siapapun nanti akan memimpin, biar Tuhan nanti yang urus. Jadi ayo belajar seperti Gideon. Dari yang kecil gak dilihat orang, gak masalah. Yang penting kita tahu kalau kita jalan sama Tuhan, step by step Tuhan akan tuntun kita. Dan sampai ketika kita bergantung sama Tuhan, kita akan lihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin, saudara, buat firman Tuhan. Yuk mari bangkit berdiri, kasih tepuk tangan buat Allah kita yang hebat dan besar, saudara. Jujur ketika saya dapat kabar dari Pak Henry waktu itu, telepon saya. Pertama tuh Pak Alex, saudara. Dia WA saya, bro selamat ya. Saya balas gini, bro salah kirim. Karena saya nggak tahu tiba-tiba kok selamat apa. Tiba-tiba Pak Henry telepon, Pak Petrus selamat ya. Wih, kenapa Pak? Bapak puji Tuhan. Karena sebetulnya ada teman kami juga di Bandung, itu lagi butuh 500 juta buat nyewa ruko pas 10 tahun. Itu gembala kita diem aja katanya. Pas waktu Pak Henry Suteja ngomong itu, tiba-tiba dia ngomong gitu. Itu maksud saya kairos waktunya Tuhan, saudara. Ketika bergantung sama Tuhan. Jadi ayo andalkan Tuhan. Jangan andalkan manusia. Yeremia 17 terkutuk ngandalin manusia, saudara. Amin. Sampai kemarin kita mulai beres-beres gereja, saudara. Pak Jajang kalau setiap kali ke Cikampek tuh parkirnya gak pernah depan gereja, saudara. Karena herin ya Pak. Sekarang saya udah tumpas semua itu pohon-pohonan, saudara. Saya bilang Pak Jajang sekarang boleh masuk mobilnya. Ada parkir VVIP buat Pak Jajang. Ya, bahkan kami sudah bangun ruang sekolah minggu, saudara. 6 kali 12 meteran lah, saudara. Kami bangun, dulu itu bekas toko saya, saudara. Saya bikin itu jadi ruang sekolah minggu. Kami dari nggak punya uang. Saya bilang sama jemaat, mereka nabur. Tiba-tiba ada yang kirim dari luar. Tadinya saya mau bikin pakai plester, saudara, nggak pakai keramik. Tiba-tiba ada yang kasih 5 juta, akhirnya saya bisa keramik. Saya tadinya ya udahlah seadanya. Akhirnya bisa pasang peredam, bisa bikin cantik, saudara. Karena itu bergantung sama siapa? Tuhan. Amin. Yuk kita naikkan pujian ini. Walau dunia berubah, dunia
kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sebentar saudara, tiba-tiba Tuhan akan begini saudara. Saudara belajarlah sepakat dan sepaket dengan pemimpinmu. Ketika pemimpinmu mulai punya visi, belajar bilang, oh ya Tuhan, saya mau sama-sama. Karena saudara, kami ini gak bisa apa-apa tanpa Bapak Ibu, tanpa Tuhan. Tuhan akan melakukan banyak hal. Melalui siapa? Melalui saudara. Melalui apa yang Tuhan beri dalam hidup saudara. Ingatlah bahwa setiap berkat yang Tuhan beri buat saudara, ada berkat buat kerajaan Allah yang Tuhan titipkan. Karena itu ayo lihat, ketika kita belajar, kami jemaat sederhana saudara. Kami jemaat sederhana. Tapi ketika mereka cinta Tuhan, itulah poinnya saudara. Rumah ngontrak tapi mereka mau beri buat Tuhan. Ini yang buat jujur, buat saya, oh Tuhan, saya dikasih lihat bagaimana Tuhan tumbuhkan iman saya. Nah karena itu jemaat di Lembang, ayo sama-sama. Saya percayalah ketika kita taat bersama-sama dengan pemimpin sepakat, kita akan lihat apapun kita bisa lakukan bersama dengan Tuhan. Amin. Yuk kita naikkan pujian sekali lagi. Langsung refnya aja. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Oh, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sekali lagi katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, Kau Allah yang ajaib, satu-satunya pengharapan. Kami percaya Tuhan, Engkau satu-satunya pengharapan kami. Bahkan sampai detik ini kami melihat ada pertolongan Tuhan. Sampai detik ini kami melihat ada tangan Allah yang tidak terlihat, yang selalu menuntun kami, yang selalu membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Tuhan, kami tahu kami masih lemah. Kadang kami masih takut, kadang kami masih khawatir. Tapi Tuhan, tetap pegang kami, jangan tinggalkan kami, jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Dan kami akan melihat sekeping roti bundar akan menghancurkan perkemahan Midian. Walaupun kami yang kecil, kami akan lihat mujizat terjadi, kuasa Allah terjadi. Dan di tempat ini Tuhan, Lembang akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bapak berkati hamba-Mu, Pak Jajang, Ibu dan keluarga, dan para wakil gembala, para pemimpin yang ada di tempat ini. Hamba percaya Tuhan, apa yang kami alami itu pun akan dialami di tempat ini. Tempat ini akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di tempat ini akan melihat keajaiban terjadi, bukan dengan kuat gagah kami, tapi oleh karena Roh Allah yang ada di dalam kami. Berkati dalam segala apa yang akan dilakukan, dikerjakan. Cukupkan
cukupkan Tuhan. Bahkan kami akan melihat ada 12 bakul lebih yang akan kami nikmati. Tuhan, sekali lagi berkati juga para umat-Mu, biar ada bersama-sama bergandengan tangan untuk membawa kemuliaan Allah dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sampai detik